Dia tidak tahu bahwa ada sesuatu yang disebut cita-cita, di mana dia harus mendapatkan sesuatu yang seharusnya jauh darinya. Bel berbunyi, dan semua siswa berlari ke kelas mereka. Begitu pula Hiro. Ini adalah hari pertama Hiro sekolah. Dia belum pernah ke sekolah sebelumnya. Hiro berusia 15 tahun. Dia lahir dari seorang penebang kayu bernama Yuji. Baik Hiro maupun Yuji tinggal di atas bukit. Pada tahun-tahun awalnya, Hiro membantu ayahnya memotong kayu di puncak bukit. Kayu itu dijual di kota untuk menafkahi keluarga mereka dan juga untuk menghangatkan mereka di gubuk mereka. Karena keadaan mereka yang sangat miskin, Yuji tidak dapat mengirim anaknya ke sekolah, walaupun dia selalu memimpikannya. Hiro selalu membantu ayahnya. Dia juga mempelajari pekerjaan menebang kayu dengan sempurna. Dia belajar mengasah kapak dan mengapak pohon di tempat yang tepat. Dia tidak pernah punya teman dan tidak pernah ke kota. Sejak lahir hingga sekarang, dia hanya menebang pohon dan membawa kayu. Suatu hari Yuji memberitahu Hiro tentang rencananya untuk mengirimnya ke sekolah. Apa itu sekolah? Hiro bertanya. Yuji dan Hiro pergi dan menunjuk ke gedung merah di bawah bukit yang merupakan sekolah. Kamu akan mendapatkan pendidikan di sana. Dengan pendidikan kamu akan menjadi cerdas dan menemukan pekerjaan yang lebih baik. Hiro tidak yakin dia mengerti apa yang dimaksud ayahnya. Dia hanya mengangguk kosong. Iya. Dia tidak tahu apakah ada pekerjaan yang lebih baik daripada memotong dan membawa kayu. Sepertinya dia belum pernah melihat, karena setiap saat dia tinggal di puncak bukit. Jadi suatu hari Hiro sedang duduk di kelas dengan semua anak baru. Guru memasuki ruangan dan semua anak menyapa dengan hormat. Guru mengumumkan bahwa hari ini setiap siswa harus memberitahu seluruh kelas apa cita-cita mereka dalam hidup. Hiro belum pernah mendengar kata cita-cita sebelumnya. Dia hanya diberitahu oleh ayahnya bahwa dia akan belajar sesuatu di sekolah. Sehingga semua siswa bangun satu persatu. Ada yang ingin menjadi pilot dan yang lain ingin menjadi dokter. Satu lagi ingin menjadi insinyur atau tentara dan seterusnya. Hiro, dia tahu gilirannya tiba. Dia berdiri kosong. Guru bertanya kepada Hiro, apa cita-citanya dalam hidup? Hiro bertanya kepada guru, "Guru, apa itu cita-cita?" Seluruh kelas tertawa terbahak-bahak. Guru menenangkan kelas dan menjelaskan kepada Hiro bahwa cita-cita adalah sesuatu yang ingin dia capai dalam hidup. Sesuatu yang ingin dia lakukan atau sesuatu yang dia inginkan untuk menjadi apa. Hiro masih berdiri kosong. Sepanjang hidupnya dia hanya memotong dan membawa kayu. Dia tidak tahu bahwa ada sesuatu yang disebut cita-cita, di mana dia harus mendapatkan sesuatu yang seharusnya jauh darinya, sesuai dengan definisi cita-cita yang diberikan kepadanya. Hiro menjawab perlahan, "Saya tidak punya cita-cita. Saya hanya memotong kayu dan membawa ranting dari bukit dengan ayah saya. Kami bekerja di siang hari, makan di malam hari, dan tidur di malam hari. Tidak ada yang lebih dari itu. Saya dan ayah saya mencapai semua yang kami rencanakan di pagi hari hingga malam hari." Seluruh kelas tertawa lagi, dan guru menenangkan kelas lagi. Tentu saja Hiro tidak berbohong, dan anak-anak lain hanya menertawakan apapun yang sebenarnya mereka tidak tahu. Jadi guru memberitahu Hiro, "Kamu harus punya cita-cita. Tanpa cita-cita, kamu adalah orang tanpa tujuan, orang yang hampa, yang tidak punya arah." Jadi Hiro tenggelam dalam pikirannya. Dia terdiam. Dia tidak mengerti mengapa guru memintanya membayangkan sesuatu, sebuah tujuan. Itu tidak masuk akal baginya. Sepanjang hidupnya, dia berpikir bahwa menebang kayu di pagi hari dan tidur di malam hari adalah semua yang harus dilakukan. Tidak ada lagi yang harus dilakukan. Dan sekarang, dia diberitahu bahwa ada hal lain yang belum dilakukan, dan dia harus melakukannya. Karena dia dilahirkan tanpa itu, dan dia harus mendapatkannya. Guru melanjutkan, "Anda harus berjalan di jalan, Hiro. Anda harus bekerja keras. Jika Anda terus bekerja keras, suatu hari Anda pasti akan mencapai tujuan Anda." Tetapi Hiro bertanya, "Jalan atau tujuan apa?"
Guru itu menjadi tidak sabar. Jalan menuju tujuan akhir, tujuanmu, rumahmu yang sebenarnya. Hiro berpikir pada dirinya sendiri, mengapa aku diminta untuk bekerja keras, untuk pergi ke tempat di mana aku tidak ingin pergi? Mereka menyebut tempat ini tujuan. Mereka pikir semua orang harus terus berjalan. Tetapi bagaimana jika saya tidak ingin mencapai tujuan saya? Saya bahkan tidak tahu seberapa jauh itu. Bagaimana saya tahu jika saya sampai di sana? Bagaimana saya tahu bahwa saya di sana? Apakah saya duduk dan terus menunggu? Apakah ketika saya bosan, saya harus bergerak melampauinya? Ataukah saya kembali ke tempat saya mulai? Saya tidak merasa harus berjalan sejauh ini, ke tempat yang tidak lebih indah dari rumah saya di puncak bukit. Apakah wajib bagi semua orang untuk berjalan ke tujuan mereka? Bagaimana dengan orang yang memilih untuk tidak melakukannya? Tetapi apa bedanya jika seseorang sudah berada di tujuannya? Adalah ide yang mengerikan untuk berada di tempat tujuan Anda tanpa berjalan kesulitan dan merasa sakit. Siswa terus cekikikan saat Hiro terlihat tenggelam dalam pikirannya. Guru melanjutkan, "Hiro, apakah kamu tidak punya tujuan?" "Ya," Hiro menjawab tiba-tiba. Ada senyum lebar di wajah guru. Seorang siswa akhirnya mendapatkan pesan. "Jadi apa cita-citamu? Apa tujuanmu, Hiro?" Guru bertanya dengan rasa ingin tahu. Hiro menjawab sambil melihat keluar jendela, seolah-olah imajinasi yang mendalam sedang terjadi di benaknya. Dia berkata, "Aku ingin memotong kayu di pagi hari, minum teh di sore hari, dan tidur di malam hari." Guru berkata, "Tidak, itu bukan cita-cita, Hiro, karena kamu sudah melakukannya." Hiro menjawab, "Ya, tidak terlalu bagus memang, karena saya sudah sampai di tujuan saya." Guru marah dan membubarkan kelas. Hiro tampak bingung dan itu tidak terjawab. Malam harinya Hiro memberitahu ayahnya Yuji apa yang terjadi di sekolah. "Ayah, kita memotong kayu dari pohon yang sudah ada, tetapi sekolah menyuruh saya untuk memotong kayu dari pohon yang tidak ada. Mereka meminta semua orang untuk menanam pohon terlebih dahulu, menunggu sampai tumbuh dan kemudian memotong kayu. Sedangkan yang kita lakukan selama ini adalah tanpa menanam terlebih dahulu." Yuji tertawa dengan tanggapan cerdas dari pertanyaan sederhana seperti itu. Dia bertanya kepada Hiro, bagaimana perasaannya tentang hidupnya. Hiro merasa senang memotong kayu karena hanya itu yang dia lakukan. Dia menemukan kepuasan dan kebahagiaan dalam pekerjaannya. Tetapi kata-kata baru di sekolah yang disebut cita-cita itu memberitahunya bahwa kebahagiaan dan kepuasan seharusnya tidak bisa dirasakan dengan mudah, tetapi setelah banyak kerja keras dan rasa sakit. Kamu tidak akan pernah bisa merasakan tujuanmu di awal hidupmu. Ketenangan adalah selalu menjauh darimu, dan kamu harus menempuh jalan itu untuk mencapai perasaan itu. Hanya untuk menyadari bahwa ketika kamu sampai di sana, tidak ada apapun di sana, dan kamu bisa memiliki semua perasaan itu dari titik manapun dalam perjalananmu, atau tanpa perjalanan itu sendiri. Beritahu mereka, Hiro, apa yang ingin mereka dengar. Mereka juga punya cita-cita untuk menjadi guru yang sukses. Yuji berkata sambil tertawa dan meninggalkan putranya sendirian untuk merenungkan pikirannya di malam hari di puncak bukit. Keesokan harinya di sekolah, Hiro adalah siswa yang pertama kali melanjutkan pembahasan yang diselesaikan guru sehari sebelumnya. "Aku memikirkannya dan aku merasa ingin menjadi seorang dokter," kata Hiro. Guru itu tersenyum lebar dan bertepuk tangan untuk Hiro. Mereka duduk dan kelas dilanjutkan. Hiro melihat keluar jendela. Dia melihat hujan turun dan awan kelabu menggeram di langit. Awan tidak pernah bergerak ke satu arah. Mereka hanya bergerak. Hujan tidak turun ke segala arah. Mereka hanya turun. Rumput tidak tumbuh dengan pola apapun. Dia hanya tumbuh. Tidak ada elemen-elemen di alam ini tampak seolah-olah mereka punya rencana. Mereka menjadi diri mereka sendiri sesuai dengan sifat aslinya. Lalu dia melihat tukang kebun memotong rumput menjadi sebuah desain yang indah. Dia menyadari bahwa manusia tidak bisa hidup tanpa alam. Dan manusia itu sendiri adalah bagian dari alam. Itu ironisnya. Anda lihat dalam hidup Anda, apakah benar-benar ada jalan untuk Anda lalui? Apakah ada tujuan yang ingin Anda capai? Apakah Anda memotong rumput menjadi sebuah desain? Atau apakah Anda membiarkannya begitu saja dia tumbuh? Apakah Anda membiarkan pemerintah kehidupan berkuasa?
Apakah Anda membiarkan pohon kehidupan tumbuh? Tidak apa-apa memiliki cita-cita, dan tidak apa-apa Anda berbahagia di tempat Anda berada saat ini. Kehidupan terus berjalan, hal-hal baru ditemukan, cara-cara hidup yang baru ditemukan setiap hari, setiap detik di alam semesta ini. Ini adalah kisah motivasi. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat.